Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video diseminasi dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dibawakan oleh saya, Demi Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Di zaman sekarang, fenomena krisis karakter sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut karena banyak anak-anak kita yang mengikuti tren dari luar tanpa disaring terlebih dahulu apakah sesuai dengan budaya kita. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru, dalam membangun budaya positif di sekolah. Tujuan dari diseminasi ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Tolak ukurnya adalah peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas sesuai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian peserta didik mampu menjalankan kesepakatan kelas yang telah dibuat tersebut. Lini masa tindakan yang saya lakukan adalah memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait dengan disiplin positif, menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan atau keyakinan kelas. Guru berkolaborasi dengan peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat dipajang di dalam kelas, menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan orang tua untuk melakukan pembiasaan budaya positif di rumah. Warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, saya mensosialisasikan dengan rekan guru dan para wali murid. Kemudian memberikan pemahaman kepada peserta didik dan juga peserta yang hadir pada saat itu tentang pemahaman keyakinan kelas. Berkolaborasi dengan peserta didik untuk memilih keyakinan kelas seperti apa yang akan mereka yakini. Kemudian bersama-sama membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian memasang kesepakatan atau keyakinan kelas di ruang kelas. Hasil kesepakatan yang sudah dibuat yaitu melaksanakan piket kelas, bertanggung jawab mengerjakan tugas, mendengarkan guru dengan benar, saling menghormati, menjaga kebersihan kelas, dan semangat juga ceria. Berikut ini merupakan rekaman video dari diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Siapa kita? Berjalan. Siapa kita? Berjalan. Berjalan mas? Yes. Terima kasih, Bunda, semangat ya. Baik, kita akan mensosialisasikan mulai tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Tujuannya sebagai apa? Agar murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, dari sini mungkin ibu-ibu nggak tahu apa sih nilai-nilai kebajikan ya kan yang ada di sekolah. Sebetulnya sudah sering dan selalu dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Contohnya saja nilai-nilai kebajikan dan juga keyakinan-keyakinan dan juga kebiasaan yang sering dilakukan sekolah adalah 5S. Senyum, sabar, salam, sopan, dan santun. Kemudian ada keyakinan-keyakinan. Biasanya di sekolah itu memiliki peraturan tersendiri. Di kelas pun kita memiliki peraturan sendiri. Dan itu benar-benar berpihak kepada anak, tidak menyulitkan, tidak menjadi beban, dengan tujuan seperti tadi, seperti tujuan di depan, itu untuk membentuk karakter anak supaya benar-benar ikhlas untuk melakukan peraturan-peraturan itu dari dalam diri
sendiri bukan karena paksaan, bukan karena ada rewardnya, dan bukan karena takut dengan hukuman. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif. Seperti apa disiplin positif? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian motivasi perilaku nanti akan saya jelaskan. Kemudian kaitan antara hukuman atau konsekuensi, kemudian penghargaan, kemudian seperti apa posisi kita ketika berhadapan dengan suatu masalah, dan juga bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi, yaitu cara ketika untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tuh ada sesi gimana cara menanggulangi masalah ketika berhadapan dengan masalah dan mencari penyelesaian masalah. Disiplin positif. Jadi disiplin positif tadi seperti saya bilang di awal, itu bagaimana caranya kita membuat anak untuk bisa melakukan sesuatu itu berdasarkan dari diri sendiri, dan itu butuh pembiasaan dan tidak kilat, butuh proses yang panjang. Kemudian lebih ke arah disiplin yang mengontrol dari dalam diri atau disebut dengan motivasi internal. Saya sendiri baru menemukan ternyata sering memberikan penghargaan kepada anak-anak itu justru malah menghukum anak. Nanti akan dijelaskan berikut. Anak-anak, bahkan kita sebagai orang tua atau guru memiliki motivasi perilaku. Kadang kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Kalau datangnya terlambat daripada mencak-mencak harus bose, berarti aku hukum kan? Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Wes lah, aku datang rajin lebih awal mengerjakan sesuatu biar dipuji, biar dijadikan sampel. Ada tujuan. Kemudian yang ketiga, motivasi berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya, ketika memakai motivasi perilaku yang ketiga, itu mulai dari diri sendiri. Tidak ada tujuan benar-benar, oh ya, saya memang harus datang tepat waktu, saya harus melakukan ini sesuai dengan perintah yang ada. Itu karena memang kebaikan untuk saya sendiri, bukan untuk mendapat pujian, bukan untuk mendapatkan hadiah. Kalau dua ini yang di dalam kotak merah itu ada ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan atau pujian, maka kita masih di bawah besar pengaruh dari motivasi eksternal. Saya memberikan sosialisasi seperti ini karena ini menyangkut seluruh warga sekolah dan lapisannya, mulai dari guru, mulai dari ibu, mulai dari anak-anak. Karena budaya positif ini tidak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan dari ibu bapak yang ada di rumah. Motivasi ketiga tadi merupakan motivasi internal berdasarkan kebutuhan diri sendiri, karena emang bertekad ya udah saya udah biasa melakukan itu lakukan saja tanpa imbalan, tanpa pamrih, tanpa tujuan, dan benar-benar tahu bahwa itu memang untuk kebaikan diri sendiri. Apa sih posisi kontrolnya kan seorang guru? Ini terpakai, ini terpakai ketika kita ada di rumah, memposisikan diri kita sebagai apa ketika berhadapan dengan sesuatu di rumah. Ya, sebagai penghukum di rumah pasti ada masalah ya, nggak cuma di sekolah, seluruh masalah kita itu sama. Posisi kita sebagai penghukum, kalau sudah ada kata-kata penghukum, kita yang paling benar, tanpa memikirkan beban apa nanti, efeknya apa nanti untuk anak-anak. Iya biar jerah, salah. Kita berpikir mereka jerah, tapi terlihat nggak di batin mereka yang kena hukuman tadi? Ada perasaan gak enak, merasa dipermalukan, apalagi dihukum di depan teman-teman. Bu, anak juga memiliki harga diri. Itu dan mohon jangan disepelekan. Itu yang disebut dengan berpihak kepada murid. Kita tuh nggak perlu harus memarahi anak, mempermalukan anak jika menghadapi suatu masalah atau mau menegur. Kemudian posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak malah kepikiran, Bu, kan ada ya kita ya biar dia tuh tahu kesalahan dia. Ternyata itu juga salah tindakannya. Yang berikutnya sebagai teman. Terkadang anak-anak kalau dijadiin bestie ngonjang nggak? Iya.
Ya. Oleh karenanya, boleh Bu sebagai teman, tapi kita tetap harus menjaga batas kita. Jangan sampai mereka, kita kan bestie, jadi boleh dong melanggar, nggak bisa gitu dia pakai. Yang berikutnya sebagai pemantau dan penghukum itu kerjaan saya dulu. Posisi manajer, ini posisi yang paling disarankan. Karena dalam posisi manajer, kita bisa memanage ketika anak menolak, ketika anak tidak mau mendengar, ketika anak tidak melakukan peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Dalam posisi manajer, dia membebaskan anak-anak untuk membetulkan atau mencari solusinya sendiri atas tindakan yang mereka lakukan. Oke, membuat keyakinan sekolah. Jadi saya dan anak-anak kelas 4, kelas 4 memang saya jadikan contoh contoh praktik saya untuk melakukan segala sesuatu. Benar-benar kelas 4 itu saya jadikan kelinci percobaan saya, dan itu memang efektif. Jadi saya tanya dulu kepada anak-anak, kami diskusi. Nah, permasalahan kita ini di kelas ini nyebelin nih. Saya ada dialog sama anak-anak, ini sakitnya ada ini. Enaknya gimana nih? Biar pada pikir semua. Dihukum Bu, ini Bu. Ibu nggak mau ngasih hukuman. Enaknya diapain? Ya tetap harus melaksanakan ya. Kalau nggak melaksanakan kan pasti kayak mana? Nanti pas jam istirahat harus melakukan hukuman mereka seperti itu, ya tetap melaksanakan kegiatannya. Kemudian ini kesepakatan ini benar-benar mereka yang buat, enteng aja. Dan ini saya tempel supaya mengingat ketika mereka gak pikir siapa yang bikin jam. Saya hanya tukang menang, pemantau. Tapi saya sudah memanage dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang hukumannya, kamu mau diapain? Lari Bu, saya nggak suka. Lari, kamu datang ke sini dulu. Ya udah bulan saya katakan. Akhirnya mereka sendiri yang memberi solusi atas hukuman atau tindakan mereka. Menjaga kebersihan kelas. Ini seringkali yang Bu alami ya Bu ya terjadi. Ini alami terjadi yang buang kalau meja yang buang basing ini. Menjaga minimal kelas. Jadi saya sedang mencoba bagaimana saya bisa merombak dengan penerapan untuk pembelajaran yang saya pelajari, yang nantinya insya Allah saya kepingin menularkan juga gitu dengan teman-teman. Dan ini tidak ada paksaan, yang ingin berbuat baik, mari saya siap selalu membantu. Intinya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu ada diskusi. Jika itu akan dijalankan untuk anak-anak, maka anak-anak harus membuat kesepakatan yang benar-benar diyakini oleh anak-anak itu. Dan mereka sendiri yang bisa memberi keputusan jika mereka melanggar. Dan itu efektif. Kalau ini sudah berjalan, kita sebagai manajer selalu mengingatkan. Intinya mengingatkan. Guru, orang tua itu nggak boleh lelah, nggak boleh letih untuk terus mengingat. Ini tugas kita seperti itu. Tadi di awal saya sudah menyinggung tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ki Hajar Dewantara dari dulu sudah memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu berpihak kepada murid, dan dia membedakan apa itu pendidikan dan pengajaran. Kalau pengajaran lebih fokus kepada ilmu yang akan disampaikan. Kalau pendidikan mulai dari karakter, moral dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak paham, tidak memperhatikan perilaku anak, maka tidak ada proses penyelesaian dengan benar yang efeknya nanti tidak ada kontinunya. Segitiga restitusi itu merupakan proses dialog. Tentang apa? Itu ada tiga. Menstabilitaskan identitas. Menstabilkan itu apa? Biar anak tadi cerita dulu. Beri dia kebebasan untuk mengekspresikan tanpa berbohong. Nanti kan ketahuan sih kalau dia berbohong atau apa, baru bisa memanggil yang satunya lagi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu sampai memukul teman? Dia sih tadi kesel, jengkel. Tindakannya adalah validasi tindakan yang salah. Kok aku sampai itu? Kok saya sampai ngomong? Kenapa? Saya emosi Bu, karena dia begini ngatain saya. Kalau
sudah tahu, maka lanjut ke berikutnya, menanyakan keyakinan. Seperti apa? Sudah tahu itu salah, bisa terjadi pemukulan karena emosi. Jadi keyakinan yang sebetulnya harus diperbaiki apa? Saya harus dapat emosi saya. Ketemu kan titiknya? Oh berarti setiap marah, mau kayak apa, tahan dulu emosi atau esmononya, Bu. Jangan langsung main balas. Anak pun butuh proses. Kita main tunjuk, maka anak-anak akan bingung. Sementara mereka tumbuh itu butuh proses. Tiba-tiba harus ngikutin pemikiran kita. Nggak bisa. Beda jalur. Jangan bebanin anak-anak dengan hal yang belum mereka mengerti. Ada proses di situ. Jadi paham ya untuk anak-anak? Ngerti ya? Jadi ketika guru bertanya itu kenapa membutuhkan jawaban? Ya ingin mengerti. Guru ingin tahu. Jadi bisa ngasih kamu jalan untuk memberikan solusinya kepada kalian. Permasalahan apapun itu harus ada, kalau bahasa biasanya itu harus ada pembicaraan dari hati ke hati, tidak tersinggung, tidak memihak. Jadi budaya positif itu adalah segala sesuatu yang sudah ada dan baik dijalankan, yang sudah baik-baik dijalankan di sekolah, yang tadinya cuma seala kadarnya menjadi suatu kebiasaan yang benar-benar tertanam pada anak-anak. Contoh, jangan sekali-sekali menunggu anak menyapa kita selamat pagi atau kita yang mendahului. Ketemu di jalan, sapa aku. Artinya apa? Mereka pun terbiasa menyapa. Sosialisasi tentang budaya positif itu sebetulnya semua peristiwa kejadian itu sehari-hari yang ternyata udah pernah kita jalani, cuma kan kita nggak tahu ternyata ada yang harus diangkat di balik itu supaya kebaikan-kebaikan tadi yang positif-positif tadi itu berkelanjutan, seterusnya berjalan. Dan itu bisa diterapkan di rumah, di sekolah, dan lingkungan sekitar. Semua sekolah saya yakin sudah melakukan kebaikan. Bahkan saya sendiri kita punya slogan 5S, ya senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian di kelas-kelas kita sudah menempelkan ini yang belum ya, karena masih berkilas tentang kelima profil pelajar Pancasila. Di situ sudah lengkap untuk membentuk karakter anak-anak itu butuh pembiasaan baik, dan itu tidak mudah, tidak sekali jadi. Bahkan proses dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pun belum tentu akan mencapai tujuan. Kenapa? Beda guru, beda pengajaran, beda metode. Untuk bikin keyakinan kelas atau apapun, kita lakukan bersama di kelas, cari permasalahan apa yang harus dipecahkan, kemudian dibuat perjanjian yang mereka yakini bisa mereka jalankan, bukan karena kita. Dengan menciptakan budaya positif ini, insya Allah impian-impian kita itu akan terwujud. Tapi tidak akan bisa berjalan lancar tanpa bantuan ibu di rumah, orang tua di rumah. Karena yang terlibat untuk bisa membangun budaya positif, bisa membangun tujuan-tujuan visi dan misi sekolah, itu butuh kerjasama kita semua. Selain guru, saya memang sedang membentuk itu, membentuk kolaborasi, membentuk kerjasama. Saya membangun gimana caranya saya bisa mengkondusifkan semua guru untuk saling mendukung. Dan saya ingin juga para wali juga seperti itu, dukung kegiatan sekolah yang memang membawa kebaikan untuk anak-anak dalam jangka yang panjang. Intinya gini Bu, sekolah itu inginnya apa yang kami berikan itu nempel, dan nantinya ketika sudah lepas dari sini kebaikan-kebaikan tetap ada pada mereka. Di SMP masih bisa seperti itu, berkelakuan baik, tidak terpengaruh dengan yang lain lewat pembiasaan-pembiasaan yang sebetulnya sudah dilakukan. Tapi biar di sekolah tadi berjalan lancar, mohon di rumah pun menyamakan visi, menyamakan tujuan. Kami nggak bisa menyuruh anak-anak ibu untuk jadi sesuai yang ibu mau. Kami tuh hanya 3 jam Bu, 1 hari 24 jam, sisanya adalah di rumah. Pengaruh paling besar 85% adalah di luar sekolah. Jadi kami nggak bisa simsalabim berprestasi, santun, nggak bisa. Guru hanya jembatan, bukan mengubah anak-anak. Karena bakat itu sudah ada. Kami itu hanya menggali apa yang sudah ada di dalam anak,
menggali apa yang sudah baik di anak itu yang dia. Jadi kalau bilang, no pintar karena guru nih, bukan. Tapi gurunya pintar mengembangkan apa yang ada pada anak. Kemudian hukuman dan penghargaan kenapa bisa disebut sebagai justru menghukum anak-anak? Karena penghargaan yang berlebihan itu mematikan motivasi anak untuk bisa bergerak dengan kemauan sendiri. Nah, ini saya berbagi pengalaman ya, perubahan apa saja yang terjadi ketika saya mencoba proses menciptakan budaya positif di kelas. Saat saya belum tahu modul ini, posisi saya itu sebagai penghukum dan tukang pantau saja. Mandor. Saya penghukum. Artinya apa? Kau salah dan saya harus menghukum. Hukuman saya itu tidak bisa diganggu-gugat. Dan ternyata saya salah. Contohnya, misalnya anak lupa membawa buku. Yang namanya kita di sini jaraknya jauh ya Bu ya. Kadang mereka entah ada karena kecapean terus bangunnya agak siang. Karena kan kita ada di situasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus mereka udah bilang dulu ini nggak siap segala macam, terus ada yang tertinggal. Haruskah kita sengamuk itu dengan anak-anak memberi hukuman yang tidak sesuai? Jadi saya itu terketok gitu, diketok dengan modul ini. Iya juga. Kok sekejam itu saya sebagai guru mengotori atau melukai ininya mindsetnya terhadap itu. Nanti dihukum sama guru. Nggak bawaannya dihukum sepele, tapi hukumannya kok berat banget. Jangan sampai seperti itu. Ini. Kemudian ketika ada masalah, saya nggak mau lagi narik terus sidang kayak apa. Saya selalu mikir, oh iya nggak bisa lagi sampai dikatakan sama teman-teman jadi sidang depan kelas. Harga diri dia jatuh dan dia nggak akan berkata jujur di situ. Akan selalu membela diri. Ujungnya jadi apa? Anaknya bohong. Bahkan dia, walaupun dia tahu dia salah, karena kita salah cara menangani. Tatapan anak itu luar biasa berubah. Rasa. Karena disalahin di depan teman, saya tahu saya salah, tapi jangan permalukan salah itu makanya. Jangan permalukan saya. Tetap bahasa situasi itu dulu. Oh kayaknya repot amat sih harus begini. Ini hanya proses Bu. Sebetulnya kita sudah melakukan. Guru-guru sudah melakukan. Cuma ini ada yang lebih, saya menemukan hal yang lebih baik dari hasil belajar saya dan saya berbagi pengalaman saya. Ketika anak bermasalah, oh ya udah, nggak saya kasih solusi, udah sih seperti ini. Saya pakai kata-kata ini. Udah sih nggak masalah. Namanya juga anak-anak sering berbuat salah dan itu ternyata saya salah. Biar tercapai dari kebaikan-kebaikan tadi secara kontinu dan juga ada dari dalam diri timbulnya, bukan karena faktor-faktor takut hukuman, cuma kepengen dipuji. Ini yang sedang saya lakukan sekarang. Mulai dari sekolah saya berkolaborasi keras, bukan keras, ketat, ya lebih sering berkolaborasi dengan anak-anak. Yang kedua, saya mulai merangkul semua teman-teman saya di kantor. Membantu apa kesulitan mereka, pokoknya benar-benar bergerak itu untuk membantu atas nama sekolah, bukan satu personal, tapi kencana Mas. Yang saya garis bawahi adalah kencana Mas, selalu. Makanya ketika ditanya sudah melakukan kolaborasi, sudah, karena kita PMF udah bareng ya, kita udah terbentuk komunitasnya dan itu bukti saya. Saya membuktikan kencana Mas itu seperti yang sudah dibilang. Itu yang saya pakai lewat pendidikan saya. Untuk itulah saya mempresentasikan hasil pengalaman dan juga pembelajaran saya itu kepada ibu di rumah, kepada anak-anak, kepada guru, karena memang membutuhkan suatu kerjasama untuk bisa menciptakan budaya positif yang di dalamnya itu ada banyak penerapan yang ternyata bisa kita terapkan untuk keseharian anak-anak, untuk ibu di rumah dan untuk kami yang ada di sekolah. Dan itu benar-benar bagus gitu tujuan kenapa harus dipresentasikan. Karena sebetulnya kita itu tidak berubah, tetapi mengangkat lebih tinggi apa-apa kebaikan yang sudah dilakukan di sekolah. Jadi lebih baik. Kalau tadinya hanya sekilas-sekilas, maka ini benar-benar gimana caranya agar menjadi pembiasaan yang berkontinu. Demikian Ibu, pengalaman
menanggapi hasil pembelajaran saya dan feedbacknya kepada sekolah di silakan Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan tadi itu menurut saya memang sangat dibutuhkan bagi sekolah. Semua guru walaupun tidak sama persis tapi bisa berkolaborasi seperti ini, bisa melaksanakan kemampuannya, mengembangkan kemampuannya di kelasnya masing-masing. Sekarang ternyata dari pemaparan tadi, kalau anak salah itu tidak mesti dibentak, tidak mesti dihukum, walaupun kadang-kala memang kita harus mempergunakan hukuman yang memang anak itu menjadi jerah dan berubah. Kemudian juga saya garis bawahi tadi bahwa di kelas itu ada kesepakatan kelas. Nah, lebih baiknya juga tadi saya berpikir, ternyata di rumah pun kita alangkah baiknya kita coba saya sendiri untuk membuat kesepakatan di rumah. Satu contoh, anak saya, kalau ya Bu ya, kita main HP terus saja. Nah, gimana ya cara menghentikannya? Nah, jadi ternyata kalau tak pikir, cara menghentikannya itu buat kesepakatan. Apa dikasih waktu 1 jam? Kalau lebih dari itu listriknya kita matiin dulu. Nah, biar dia tidak main HP terus. Kesepakatan yang lainnya belajar. Mau jam berapa kamu belajar? Soalnya saya sendiri sebagai orang tua itu kadang ini ya anaknya merengkel disuruh belajar. Maka saya berpikir tadi di kelas pun ada kesepakatan. Ternyata di rumah juga kayaknya ya bagus juga kita buat kesepakatan di rumah kapan dia belajar. Kemudian juga tadi ada sopan satu, kata anak-anak kalau masuk kom gitu, nggak assalamualaikum tapi kom dari jauh itu udah kadang-kadang ya anak saya gitu, kadang-kadang asal itu langsung pintunya ditutup. Nah, itu kita sekarang saya sendiri harus dirubah. Nah, itu ternyata ya kesepakatan hal sepele, tapi itu saya tadi lihat kok ya penting gitu. Ternyata antara pendidikan, latihan di sekolah, tadi ada kesepakatan di sekolah, di rumah pun ternyata kita bisa terapkan dengan kesepakatan yang kadang ribet kono ya memang ya, kalau HP-nya mau ribet mah enggak sopan, tapi memang ya zaman sekarang dari sekarang memang ternyata harus kita lakukan gitu. Kalau kita mulai dari yang terkecil ya, ini bisa kita laksanakan. Kami ya berusaha untuk menciptakan tujuan dan misi-misi atau angan-angan sekolahan itu. Kita itu kadang-kadang itu pengen kayak apa sih anak-anaknya nanti seperti apa, itu keinginan daripada sekolahan. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi memang harus ada dari kerjasama antara sekolah dan orang tua. Terutama di rumah kita memang orang tua yang waktunya sangat banyak. Ya, nah itu jadi tanggapan saya ini membuka wawasan saya juga, ternyata bahwa selama ini memang salah. Anak-anak zaman dulu kita kecil, kalau salah diceker, kalau salah suruh hormat bendera,
suruh nyuci WC, suruh keliling lapangan, ternyata sekarang tidak diperbolehkan, tidak bagus, tidak ada hukumnya. Carilah tadi model-model hukuman yang mendidik, yang bermanfaat. Mudah-mudahan anak-anak itu akan berubah. Apalagi memang anak-anak SD itu kan semuanya masih bermain. Sangat-sangat penting hubungan antara sekolah dan orang tua, ya Bu ya. Jadi itu tanggapan saya memang sangat-sangat bermanfaat. Dan apa tadi yang tadi disampaikan Bu Dewi, saya rasa itu memang sekarang itu sesuai dan dibutuhkan. Mudah zamannya. Begitu juga dengan di rumah, mudah-mudahan kita sebagai orang tua setidak-tidaknya bisa mulai belajar apa yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Dewi. Mungkin hanya itu yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses kita itu terhadap anak itu enggak instan, enggak kayak mie langsung dicemplung berat dan bisa kita makan, enggak seperti itu. Dia butuh pembiasaan terus. Sudah? Cukup? Baik Ibu Bapak, terima kasih banyak atas kerjasamanya dan juga waktunya untuk bisa menemani saya, mendengarkan pemahaman saya dari hasil belajar saya, dan juga mendengarkan pengalaman-pengalaman saya. Tidak banyak yang saya harapkan, hanya ingin menciptakan kebaikan, menularkan kebaikan, untuk terus melakukan kebiasaan baik yang sudah dilakukan baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.